Ya, itu hebatnya Pancasila itu di situ, Mbak. Jadi hebatnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama itu bukan satu-satunya landasan. Karena yang jelas landasan kita itu adalah Pancasila, yaitu sila pertama itu ketuhanan. Saya Pak Wagido, tuntunan Kabupaten Blitar, kerohanian Sabto Dharma. Nah niki sanggare jenenge Sanggar Candi Busana, mapan enten Ponggok Jagoan. Sabto Dharma itu bukan ilmu, bukan kawruh, dan bukan kebatinan. Ini wahyu, kerohanian. Ini kan bukan agama, kan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus tidak ada gurunya, adanya tuntunan. Karena ini kan tidak bertentangan sama agama. Medinya kan ucapan Anda kan tidak ngucap tenang. Ini ucap asma Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Dah terus dingkluk yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuasa. Dingkluk malih kesalahan yang Maha Suci, nyuwun ngapura yang Maha Kuasa. Yang Maha Suci mertobat yang Maha Kuasa. Itu 3 dingklukan. Ini ada patokannya, harus dijalani, namanya Wewarah 7. Jalan ingkang nindakne ajaran niki nggih mboten namung tiyang Hindu enten, tiyang Katolik enten, tiyang Islam kathah. Jalan niki kan senes agama. Nah niku. Kenalkan, nama saya Edi Sanoto. Saya penghayat kepercayaan Sabto Dharma atau Sabta Dharma, dan kebetulan saya juga ketua dari Sabta Dharma Kota Blitar, dan saya juga menjabat sebagai ketua BKOK, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Blitar Raya. Saya berusia 63 tahun. Begini Mbak, ada perbedaannya sebetulnya antara kejawen dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kejawen itu belum tentu mereka itu, para kejawen itu belum tentu mempunyai kepercayaan atau berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi mereka hanya ngeluri atau melanjutkan tradisi leluhur kita, yaitu leluhur Jawa terutama, karena disebut kejawen. Dengan kepercayaan itu adalah suatu tindakan dari warga, dan itu sudah lahir sejak dahulu, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mempunyai suatu cara atau ritual-ritual khusus, dan juga cara beribadah secara khusus terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau jadi penghayat kepercayaan itu memang adalah juga termasuk kejawen, tapi kejawen belum tentu sebagai penghayat kepercayaan. Kemudian mungkin kalau mungkin ada kepercayaan di Sumatera, misalnya di Batak itu adanya mana Parmalin, itu juga disebut dengan kepercayaan. Itu di Jawa Barat itu misalnya Sunda Wiwitan.
dan itu dikuatkan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006, dan juga PP nomor 27 tahun 2007. Itu jadi kita juga sudah diakui selaku kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sudah diakui oleh undang-undang itu, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kemudian Undang-Undang tentang perkawinan penghayat kepercayaan, kemudian tentang perkawinan dan kematian, dan juga tentang peribadatannya juga sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Kemudian yang terakhir ini adalah keputusan Mahkamah Agung, itu juga sudah memutuskan terhadap penghayat kepercayaan. Jadi penghayat kepercayaan itu sudah diakui oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Meskipun pada dasarnya belum seluruh masyarakat Indonesia itu mengakui adanya kepercayaan, karena yang diakui sementara itu adalah agama, 6 agama, ya kan. Sabta Dharma itu adalah suatu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang suatu saat pada tahun 1954 itu seorang warga masyarakat di Kota Pare yang bernama Pak Harjo Sepuro itu menerima wahyu namanya. Jadi wahyu Sabta Dharma, wahyu Sabta Dharma, yaitu wahyu sujud yang pertama kali. Dan ada lagi wahyu Owarah 7 atau ajaran-ajarannya, dan ada wahyu simbol, kemudian ada wahyu ratut, dan ada lagi wahyu tali rasa. Perlu diketahui bahwa Indonesia itu adalah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Itu sudah nomor 1. Jadi bukan berdasarkan keagamaan. Jadi bukan keagamaan A atau keagamaan B, bukan, tapi berketuhanan. Jadi mengenai kepercayaan itu berketuhanan, tidak beragama tapi berketuhanan. Untuk sekarang, Mbak, dengan adanya undang-undang yang sudah diterbitkan mulai tahun 2006 itu, dan juga pada setelah adanya zamannya era Orde Baru tahun 79, bahwa penghayat kepercayaan sudah diakui pemerintah meskipun belum diundangkan, itu saya kira tidak ada masalah. Yang penting warga masyarakat penghayat kepercayaan itu bisa berbaur dengan lingkungannya. Jadi kalau misalnya berbaur dengan lingkungannya yang mayoritas beragama, ya kita harus mengikuti. Misalnya kita diundang oleh tetangga dalam selamatan, kenduri dan sebagainya, kita juga harus datang. Kita menghormati mereka. Sehingga dengan perbuatan kita terhadap masyarakat, maka tidak ada stigma apa-apa dalam masyarakat, tidak ada didiskreditkan, ya, diskriminasi, tidak ada. Kemudian masalah administrasi, pemerintah sekarang kan sudah memberikan kolom tersendiri bagi penghayat kepercayaan, kan. Misalnya kolom kependudukan, ya kan. Untuk pendaftaran itu sudah ada lembaran-lembarannya. Di situ memang ada kolom agama yang 6 itu, kemudian yang lainnya ada kolom kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sudah dapat mencari KTP elektronik itu, di situ ada kepercayaan (2), bukan agama (2). Jadi kepercayaan (2), ya, (2) sama dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita lah kepercayaan. Dan itu sejak zaman nenek moyang kita, sebelum Hindu, Buddha masuk, Kristen, Katolik masuk, itu sudah ada. Jadi sebelum itu memang kita itu sudah ada, tapi karena dengan adanya agama-agama yang datang, ekspansi terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, maka kepercayaan itu akan sedikit-sedikit tersingkirkan, tersisihkan. Karena yang dianggap betul itu adalah agama. Padahal agama sendiri menyembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kan. Cuma sebutannya lain. Nah, jadi
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sekarang sudah istilahnya sudah membaur dan sudah didengar oleh masyarakat secara luas, sudah diketahui oleh masyarakat secara luas. Hanya kadang-kadang warga penghayat kepercayaan tidak mau menonjolkan diri, memperkenalkan diri, aku loh kepercayaan, aku wong Sabto Dharma, aku wong Murti Tomo, tidak pernah. Itu. Jadi akhirnya orang-orang tidak tahu bahwa kita itu penghayat kepercayaan. Padahal secara administrasi itu sudah disahkan oleh pemerintah. Untuk masyarakat sendiri itu saya pesan cuma untuk masyarakatnya. Masyarakat itu sebetulnya itu seharusnya tahu bahwa penghayat kepercayaan itu memang ada, dan itu adalah nenek moyang mereka sendiri. Dan sekarang apalagi kaum milenial ya, itu belum tahu. Anehnya sekarang kaum milenial itu acuh tak acuh terhadap penghayat kepercayaan, padahal itu adalah asal mula dari kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa. Itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Maha Esa, percaya terhadap sesuatu yang besar, sesuatu yang melebihi kekuatan manusia, itu ada.